Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, ada sekitar 5 klien ya. Ada 2 wanita, 1 laki-laki yang bertanya kepada saya. 1 orang tua kayaknya dalam seminggu ini. Pertanyaannya yang 5 orang itu mengarah kepada hal yang sama. Apa dampak atau akibat kalau orang tua tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya? Yang pertama, akibat hukum dulu. Anak itu memiliki hak dinikahkan oleh ayahnya, artinya walinya. Ada hak. Siapa yang wajib? Yang wajib tentu bapaknya. Makanya orang tua ya, salah satu kewajibannya adalah menikahkan anak. Jadi posisi orang tua ini sebenarnya wajib. Karena wajib, kalau tidak dilaksanakan ya dosa, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Dan anak kalau menikah tanpa menggunakan wali yang sah, salah satunya adalah bapaknya, maka nikahnya tidak sah. Nah, kalau ayahnya tak mau menikahkan anaknya ya bisa dosa, bisa tidak. Orang tua dikatakan tidak berdosa, tidak mau menikahkan anaknya. 1, kalau anaknya itu belum cukup umur. Katakanlah umur 12 tahun, 13 tahun, belum waktunya, orang tua boleh menolak. Yang kedua, ini menurut orang tua, ini menantunya ini justru akan membahayakan akidah, akan membahayakan fisik anak. Membahayakan akidah jelas, nanti anak saya akan dibawa pindah ke agama orang lain dan segala macam, rusak akidahnya. Itu boleh-boleh saja. Atau bakar rusak itu misalnya ini laki-laki yang calon menantu anak saya ini germo misalnya, nanti kalau sudah dinikahi dia akan dijadikan PSK atau wanita yang tidak baik, dan itu banyak bukti yang sudah tempat lain, bukan masa lalu ya. Kalau nikah dengan preman ya kapan premannya? Mungkin preman 10 tahun yang lalu. Mantan preman kan bukan preman. Mantan bajingan bukan bajingan. Kalau sudah bertobat tak ada masalah. Jadi intinya kalau tidak menikahkan anak alasannya jelas sesuai dengan ketentuan agama, tidak dosa orang tua. Nah sekarang, apa dampak akibat orang tua tidak mau menikahkan anaknya? Dan ini saya geram sekali sebenarnya, termasuk saya ini jengkel sekali kalau ada orang tua tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan yang tak logis, tak sesuai syariat, tak ada ketentuan hukumnya. Apa itu? 1, yang biasa terjadi ya, orang tua tidak mau menikahkan anaknya hanya gara-gara sang laki-laki kurang banyak pemberian. Kalau dalam salah satu adat Sulawesi apa disebut dengan panai. Kalau di Sumatera Selatan ada istilah jujur. Nah, mungkin orang tua meminta sejumlah permintaan kepada calon suami anaknya, misalnya uang 200 juta atau apalah, apa kerbau atau apa sejumlah, padahal dia tidak mampu. Anaknya sudah saling mencintai. Nah, orang tua yang seperti itu dosa. Apalagi biasanya orang tua ternyata besannya, calon besannya atau orang keluarga dari pihak laki-laki itu ada masalah masa lalu, ada musuhnya, ada persoalannya. Nah, ini juga tak baik. Nah, orang tua seperti ini ya nggak boleh. Nah, kalau tak mau menikahkan anak hanya dengan alasan ya yang tak logis seperti itu, apalagi yang tak boleh. Ini kan banyak nih dalam pernikahan, biasanya yang lebih berkuasa menentukan jadi atau tidaknya pernikahan atau pertunangan biasanya kan bukan orang tua, tapi nenek mama. Sang ayah dari wanita tidak masalah pemberian tidak seperti pada umumnya adat. Tapi nenek mama ini, kakak, adik, emak, bapak, saudara, saudari harus pula mengikuti adat ini itu dengan itu tak boleh orang tua seperti itu ya. Masalah yang lain biasanya, ini biasanya ya banyak terjadi nih ya. Ayahnya tidak mau menikahkan karena ada sumpah.
Karena sudah janji, ini persoalannya bukan dengan calon menantu, tapi dengan anak kandungnya sendiri karena ada masalah dengan ibunya. Contoh ya, dulu ini anak kandungnya yang perempuan ini, dulu ibunya adalah istrinya. Ketika terjadi perceraian, biasanya rebutan anak. Ketika rebutan anak, misalnya ya, kata emaknya, aku tak butuh lagi dengan engkau laki-laki yang tak berguna itu. Nah, terus bapaknya bilang, ya, misalnya, kamu tak mungkin bisa meninggalkan aku. Anakku yang ada padamu yang perempuan itu nanti butuh wali. Aku yang berhak. Nah, kata emaknya, ya, nggak bisa, banyak wali hakim. Aku bisa juga menikahkan anakku sama engkau tuh. Tiba-tiba mamanya ya pergi pula. Aku anak nikahkan anaknya. Kata apa aku, ada bapaknya, ada tapi jauh. Rupanya tak baikan. Lama-lama emaknya ngemis pula dengan bapaknya itu, minta jadi wali. Bapaknya maksudnya ingin memberikan pelajaran kepada emaknya. Kan kau masih butuh aku juga kan? Gitu kan? Ingat, mungkin bapaknya dendam dengan mamanya. Perceraian yang tidak, tapi pastikan anak jangan sampai jadi korban. Jadi maksud saya kepada bapak yang enggan menikahkan anaknya ini, Pak ya, tolong Pak, jangan dendam kita dengan maknya, benci kita dengan maknya. Yang perempuan itu adalah anak kandung kita. Jangan siksa anak tuh dengan egois orang tua. Jangan anak tuh buat menderita karena kita tidak mengurusnya. Laki-laki yang sebenarnya menjadi wali, ya, sudah bersyukur kita tidak mengurus anak kita dari kecil sampai dewasa. Dia mungkin hidup bersama orang lain. Dia mungkin hidup bersama emaknya. Dia mungkin hidup bersama neneknya. Dia mungkin hidup bersama orang lain. Andaikan anak kita tidak baik dengan bapaknya, merasa dirinya hebat, kita laki-laki ini orang hina, orang yang disia-siakan, orang yang miskin, sehingga emaknya mempengaruhi anaknya yang anak itu adalah anak kita, menyebut bapaknya gembel lah, tak betul lah, segala macam, bajingan lah, segala macam. Ya mungkin anaknya ikut apa kata-kata emaknya. Seperti apapun kondisi anak, misalnya otaknya rusak gara-gara pengaruh emaknya yang tak baik, ketika anak minta menjadikan bapak sebagai wali, jangan pernah menolak. Ingat itu Pak. Kenapa? Karena kita hukumnya wajib. Nikahkan dulu anak itu dengan orang yang dicintainya. Kalau ada masalah, selesaikan setelah anak nikah. Jangan korbankan anak ini egois dengan orang tua. Jadi saya berharap laki-laki yang menjadi korban anak atau korban mantan istri, sabar saja Pak. Anak mungkin salah, anak mungkin tak betul, anak mungkin durhaka. Tapi ingat Pak, karena ada yang mempengaruhi. Saya yakin anak kita baik kok. Saya yakin anak bapak baik kok. Ini karena pengaruh orang lain saja otak anak kita menjadi rusak. Tapi ya sudahlah, nikahkan saja Pak. Insya Allah nanti anak itu akan berubah. Percayalah itu Pak. Nah kemudian yang menjadikan persoalan biasanya bapak tidak mau menikahkan dengan anaknya ini Pak ya. Kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang memang calon menantunya ini juga tidak menghargai kita. Contoh, mungkin pernah ada kata-kata yang tak baik, pernah ada kata-kata yang tersinggung, mungkin pernah menghamili anak kita. Pertimbangan saya Pak, kalau anak bapak itu sudah di atas 19 tahun, sudah dewasa, mana yang baik, mana yang tidak, nikahkan aja lah. Kalau perkara resiko, yang penting bapak ingatkan, anakku sayang,
menikah itu butuh pengorbanan, menikah itu butuh kesabaran. Betul, apa engkau itu menikah dengan dia tak akan menyesal? Tidak, ya sudah, serahkan aja. Sebab begini Pak, kalau nanti anak itu sudah saling mencintai, tidak kita nikahkan juga Bapak ya. Apalagi Bapak yang mencarikan jodohnya. Kan siapapun suami anak kita, siapapun kita kalau sudah menikah kan pasti ada kelemahan. Nanti kita Pak tersiksa oleh anak, disalah-salahkan terus. Itulah gara-gara Bapak lah aku hidupnya tersiksa. Coba aku nikah dengan mamas itu, coba aku nikah dengan kakang itu, mungkin bahagia. Inilah gara-gara aku dijodohkan. Tersiksa gitu Pak. Sudahlah ngurus anak susah, asik disalahkan saja terus. Mungkin sudah bukan zamannya lagi Pak ya. Menikah, jodoh anak itu kita yang menentukan. Biarlah anak itu yang menentukan jodohnya sendiri. Kalau yang tak mau menikahkan anaknya Pak, mungkin suatu bapak suatu saat, yakin gak kita ini akan sehat terus? Yakin gak kita ini akan kuat terus badan? Belum tentu Pak. Jangan-jangan Pak, anak yang nak nikah, yang bapak tak mau menjadi wali itu, dia nanti anak yang akan sukses, walaupun sekarang hidupnya miskin. Mungkin itu menantu yang terbaik, walaupun ekonominya pas-pasan. Ingat, roda dunia ini berputar Bapak. Mungkin kita menginginkan sang menantu harus memiliki segalanya, harus santri, berpendidikan, orang baik-baik. Apa ada jaminan orang baik-baik itu baik selamanya? Apa ada jaminan santri itu santri selamanya? Belum tentu. Hidup ini, roda dunia ini berputar Bapak. Sudahlah. Kalau anak Bapak nak nikah kan, nikahkan aja. Siapa tahu ketika Bapak melakukan pengorbanan, mengesampingkan ego, walaupun tahu sang anak itu, ya, orang tua calon suami itu musuh bebuyutan bapaknya. Anak suatu saat, insya Allah ketika dia berhasil, mungkin bapaknya sudah tidak berdaya, sering sakit-sakitan, jalan pun dah susah. Mungkin dia yang akan nolong bapak, mengobati, menafkahi, memberikan nafkah Pak ya, sampai menghantarkan ke kuburan kalau bapak telah tiada. Tapi kalau bapak tak mau menikahkan anak, apalagi sampai bapak ngancam misalnya, pokoknya kalau nak zina, zina lah engkau, urusanmu, aku tak ikut campur. Pak, anak berzina, bapak tak mau menikahkan, bapak juga dapat dosa. Anak betul salah berzina, anak betul salah melakukan perbuatan dosa besar. Tapi kan akibat bapaknya juga tak mau menjadi wali, akibat bapaknya juga tak mau menikahkan anaknya, jadilah anak berzina. Dosa Pak kita orang tua. Kemudian khususnya bapak ya, kita biasalah hidupnya ada masalah kadang dengan istri kita, terjadi perceraian, mantan istri banyak, mantan anak tidak ada. Mungkin ketika bapak terpisah dari istri, orang tua ada masalah, terus ingatkan anak, doakan, kasih tahu dengan orang lain bahwa dia adalah anakku, kasih tahu dengan siapapun bahwa dia adalah anak kita. Andaikan, umpamanya